Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizkyani dari kelas 9C absen 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat: pertama, menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras alami dengan benar. Kedua, menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras buatan dengan benar. Ketiga, mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras alami untuk membuat kerajinan secara jelas dan lengkap. Keempat, mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras buatan untuk membuat kerajinan secara jelas dan lengkap. Kelima, mendeskripsikan bahan dan alat pembuatan kerajinan dengan lengkap. Keenam, menjelaskan teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan keras secara prosedural dengan logis. Ketujuh, menjelaskan prosedur perancangan produk kerajinan dari bahan keras alami yang artistik, fungsional dan kedelapan, menentukan bahan dan peralatan kerajinan bahan keras dengan tepat. pengertian kerajinan bahan keras. Apa sih maksud dengan bahan keras? Kerajinan dari bahan keras sendiri adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan keras seperti kayu, bambu, batu, kaca, logam, dan sebagainya. Bahan keras yang dipelajari dalam modul ini ada dua jenis, yaitu bahan keras alami atau organik dan bahan keras buatan atau anorganik. Bahan keras alami atau organik adalah bahan keras yang diambil langsung dari alam sekitar untuk dibuat produk kerajinan seperti kayu, bambu, rotan, dan batu. Sedangkan bahan keras buatan adalah bahan keras yang telah melalui proses pengolahan pabrik menjadi bahan baku kerajinan seperti kaca, besi, plastik, mika, dan sebagainya. Bahan keras alami ini adalah bahan yang langsung dipungut dari alam tanpa melalui pengolahan pabrik menjadi bahan baku untuk kerajinan atau kebutuhan lainnya. Contoh bahan keras alami seperti bambu, kayu, rotan, batu, kerang, dan tempurung kelapa. Kerajinan bahan yang satu ini memakai bahan baku yang asalnya dari alam, serta mengalami suatu proses pengolahan tapi tidak merubah wujud dari benda tersebut. Contoh-contoh bahan keras. Pertama, bambu. A. Bambu apus. Bambu apus sendiri memiliki nama latin Gigantocoa apus yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kandang burung, anyaman, peralatan rumah tangga, konstruksi ringan, dan lainnya. Ciri-ciri atau karakteristik bambu apus ialah tumbuh merumpun, tegak dan rapat, serta tertutup bulu-bulu miang hitam dan coklat. Tumbuh menjulang lurus hingga mencapai 22 meter. Panjang ruas bambu sekitar 20-60 cm dan memiliki diameter 4-15 cm. Daun pelepah membentuk segitiga menyempit. Hidup optimal di wilayah dataran rendah yang lembab dan panas. Beberapa juga ditemukan di daerah lereng pegunungan. Ketika menghuni daerah yang kering, bulu bambu apus akan menjadi kurus. Bambu petung. Bambu petung sendiri juga mempunyai nama ilmiah loh, yaitu Dendrocalamus asper. Jenis bambu ini berasal dari kelompok suku rumput-rumputan dengan lingkar batang besar. Ciri-ciri atau karakteristik bambu petung: tumbuh merumpun, memiliki rebung berwarna hitam keunguan. Panjang luas batang sekitar 40-50 cm dengan diameter 12-18 cm. Mampu tumbuh hingga 20 meter dengan ujung yang melengkung. Memiliki pelepah berukuran 50-25 cm. Tumbuh dengan baik pada lingkungan yang mempunyai tanah aluvial yang subur dan lembab. Tapi bambu ini juga bila hidup di daerah kering, di dataran rendah maupun tinggi, bisa tumbuh di daerah dataran rendah maupun tinggi. Bagian rebungnya bisa dimanfaatkan untuk membuat acar atau masakan lainnya. Rebung itu kayak bung. Ketiga, bambu hitam. Untuk yang C, bambu hitam. Bambu hitam mempunyai nama latin Gigantocoa atrophiologia atau sering juga disebut dengan tropical black bamboo atau bambu hulung. Jenis bambu ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mebel atau furniture, keperluan dekoratif, kerajinan tangan, pembuatan alat musik, hingga dijadikan panel pagar. Ciri-ciri atau karakteristik bambu hitam: Pertama, memiliki ketinggian sekitar 8-12 meter dengan diameter batang 6-8 cm di bagian dasarnya. Kedua, ruas batang bambu hitam rata-rata 30-50 cm dengan ketebalan 5-8 cm.
hidup berkerumun dengan satu cabang mendominasi berukuran paling besar. Ketiga, daun terlihat lancip dengan lebar 2-5 cm dan panjang 20-30 cm. Keempat, dapat tumbuh dengan optimal di dataran rendah yang lembab. Bambu hitam menyukai jenis tanah berkapur dan atau sulfoid. Bambu hitam yang tumbuh di daerah kering memiliki karakteristik yang bagus. Jenis bambu ini juga bisa diperbanyak dengan metode vegetatif dengan potongan rimpang. Berikut ini ada penjelasan serta contoh-contoh bambu lainnya. Sekian ya guys, kode QR-nya. Lalu terdapat kayu. A. Kayu jati. Kayu jati sangatlah memiliki daya tahan kuat terhadap jamur, busukan lembab, dan juga dari serangan cahaya. Jadi sangat, ketika dia itu tahan banget sama musuh, sama lembab gitu, sama juga serangan serangga. Karena kayunya itu bagus banget serta tentunya mahal. Tentunya juga mempunyai daya tahan baik terhadap suhu dan cuaca yang berubah-ubah. Ciri-ciri dan atau karakteristik kayu jati. Jati lengo atau jati malam adalah kayu jati yang keras, berat, berwarna hitam, banyak mengandung bercak, bergaris-garis, dan terasa halus seperti mengandung minyak. Jati sungu. Jati sungu adalah kayu jati yang berwarna hitam serta padat dan berat. Ketiga, jati werut. Jati werut adalah kayu jati yang keras dan memiliki serat berumba-rumba. Keempat, jati dureng. Jati dureng adalah kayu jati yang sangat keras, berwarna hitam mengkilat, dan mempunyai pola loreng-loreng. Kelima, jati kembang adalah kayu jati yang warnanya coklat kekuningan, beraroma semerbak. Keenam, jati kapur. Jati kapur sendiri ialah jati yang mempunyai warna atau berwarna keputih-putihan karena mengandung banyak kapur sehingga kekuatannya tidak terlalu baik. Kedua, kayu meranti atau yang B, kayu meranti. Kayu meranti atau sering juga disebut dengan kayu Kalimantan merupakan kayu yang sering dipergunakan untuk membuat kusen, furnitur, dan panel. Kayu meranti tumbuh paling baik di daerah Kalimantan. Batang kayu meranti dapat tumbuh hingga 70 meter dengan diameter bisa mencapai 4 meter lebih. Kayu meranti sendiri berwarna coklat kemerahan tanpa urat grain. Dijual di toko material sebagai papan atau kasur. Kayu meranti juga dapat dijadikan pulp untuk kertas dan buah langkawang dari beberapa jenis meranti yang dapat dijadikan bahan baku kosmetik. Berikut ini ada gambar kayu jati dan kayu meranti. Dan berikut ini juga ada kode QR penjelasan yang lebih lengkap atau lebih detail tentang kayu jati dan kayu meranti serta penjelasan dan contoh-contoh kayu lainnya. Ketiga, rotan. Rotan sendiri adalah sekelompok palma dari puak atau tribus Calamae yang memiliki habitat memanjat terutama Calamus, Demonorops, dan Onchocalamus. Puak Calamae sendiri terdiri dari sekitar 600 anggota dengan daerah persebaran di bagian tropis Afrika, Asia, dan Australasia. Ciri-ciri atau karakteristik rotan. Pertama, batang kuat, lebih kuat daripada bambu, terutama serat batang yang sangat kokoh. Kedua, rotan sendiri dimanfaatkan sebagai kerajinan. Ada yang berunggah dan ada yang tidak. Yang berunggah mempunyai ukuran setengah senti hingga 1 cm. Yang tidak berunggah merupakan bagian dalam dari rotan. Ketiga, memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan bambu. Keempat, tekstur batang halus meskipun tidak diamplas. Kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan maupun bentuk utuhan. Keenam, rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit sedangkan panjangnya selalu bertambah. Berikut ini terdapat penjelasan secara detail dari rotan. Bisa di-scan kode QR-nya. Keempat, batu. Jenis-jenis batuan adalah benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Arti batu menurut KBBI ialah benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain. Ada banyak macam-macam batu-batuan di Indonesia. Pengelompokan jenis batu-batuan dibagi menjadi 3, yakni pertama, jenis batuan beku. Kedua,
jenis batuan sedimen atau endapan. Ketiga, jenis batuan metafor atau malihan. Pertama, batu-batuan beku merupakan batu yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Kedua, batuan sedimen atau endapan merupakan batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Ketiga, endapan ini menjadi keras karena tekanan sehingga menjadi batuan. Batu metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen atau batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Berikut ini jenis-jenis batu malihan. Bisa di-scan kode QR-nya. Kelima, kerang. Kerang merupakan hewan laut yang tak bertulang belakang dari kelompok hewan bertubuh lunak yang memiliki 2 cangkang. Cangkang tersebut bisa dijadikan kerajinan bahan keras. Dan di samping itu, di bawah itu terdapat ciri-ciri dan karakteristik kerang sehingga bisa di-scan untuk mengetahuinya atau penjelasan lebih lengkap tentang kerang tersebut. Keenam, tempurung kelapa. Karakteristik atau ciri-ciri tempurung kelapa. Pertama, bersifat keras dan tidak fleksibel. Fleksibelnya kayak lunak gitu, bisa gitu. Terus kedua, tempurung kelapa memiliki sifat dasar yang keras karena tidak memiliki serat pada strukturnya. Ketiga, motif permukaan yang khas tempurung kelapa memiliki motif pada permukaannya yang dibentuk dari garis urat tersebut. Terus A, kerajinan buatan. Kerajinan bahan keras buatan adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras buatan seperti kaca, plastik, logam, keramik, kaleng, botol tertutup, botol, dan sebagainya. Pertama, A, kaca. Karakteristik atau ciri-ciri kaca. 1. Kaca wujudnya transparan atau bening. Kedua, ketebalan kaca bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm tergantung pada kebutuhan. Ketiga, permukaan licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Keempat, kaca dapat direbut dan dibentuk dalam kondisi panas. Berikut ini ada kode QR kaca. Itu kodenya berisi penjelasan yang lebih lengkap dari kaca tersebut. Logam. B. Logam. Karakteristik atau ciri-ciri logam. A. Logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, dan ada yang kemerahan atau kecoklatan dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal, berat, ada pula yang tipis, lagi ringan. Ketiga, logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang dilapisi dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk logam ini cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Plastik. Plastik sendiri merupakan bahan yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, karena hampir semua peralatan baik rumah tangga, industri kecil hingga industri besar menggunakannya. Biji plastik yang terbentuk kemudian diproses menjadi aneka produk plastik seperti sisir, botol plastik, kantong plastik, sambal plastik, ember plastik, gigi palsu, pipa paralon, produk elektronik, komputer, peralatan telekomunikasi, hingga plastik untuk industri sepeda, motor, mobil, kereta api, hingga pesawat terbang. Banyak gunanya guys, cuma terlalu banyak menimbulkan limbah juga sehingga mengotori lingkungan begitu. Maka harus diolah dengan membuat kerajinan gitu agar memiliki harga jual. D. Kaleng. Kaleng sering diartikan sebagai tempat penyimpanan atau wadah yang terbuat dari logam dan digunakan untuk mengemas makanan, minuman, atau produk lain. Dalam pengertian ini, kaleng juga termasuk wadah yang terbuat dari aluminium. Berikut ini terdapat informasi lebih lengkap tentang kaleng. Scan ya. Botol minum, botol dan tutup botol. Botol adalah tempat penyimpanan dengan bagian leher yang sempit daripada badan atau mulutnya. Botol umumnya terbuat dari gelas, plastik, atau aluminium dan digunakan untuk menyimpan cairan seperti air, susu, minuman ringan, bir, anggur, obat, sabun cair, tinta, dan lain-lain. Tutup botol digunakan untuk menutup dan menyegel bagian atas botol. Tapi ini atau botol itu biasanya dihiasi berbagai warna-warni dengan logo merek minuman. Tutup plastik digunakan untuk botol plastik, sedangkan tutup logam dengan alas plastik digunakan untuk kaca.
Tutup plastik biasanya terbuat dari bahan PE atau PP, sedangkan tutup logam biasanya terbuat dari baja atau aluminium. Tutup plastik mungkin memiliki cara tuang. Tutup flip top seperti penutup flapper menyediakan pengeluaran produk kering yang terkontrol. Tutup botol plastik seringkali dibuat dari jenis plastik yang berbeda dari botolnya. Alat dan teknik pembuatan kerajinan bahan keras. Contoh alat dan teknik dalam pembuatan kerajinan bahan keras. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan keras seperti gergaji, palu, parang, pahat bor atau biasanya digunakan untuk kayu, bambu, rotan dan sebagainya. Pena lukis kaca untuk kaca, amplas, lem tembak, cat dan alat pelukis dan sebagainya. Lalu ada tekniknya, ada teknik untuk yang diterapkan pada kerajinan bahan keras, yaitu ada 6. Pertama, teknik ukir. Teknik kerajinan bahan keras yang pertama adalah teknik ukir. Teknik ini dilakukan dengan cara menggoreskan, memahat, mencukur bagian dari bahan dasar tersebut hingga membentuk pola yang diinginkan. Teknik ini cocok diterapkan pada bahan keras seperti kayu dan batu. Kedua, teknik ukir tekan. Teknik yang kedua ini cocok diterapkan untuk kerajinan bahan keras seperti logam dan tembaga. Seorang pengrajin diharuskan untuk dapat menggunakan sebuah alat khusus yang diaplikasikan di atas permukaan sebuah plat dengan cara ditekan. Ketiga, ada teknik anyam. Teknik anyam biasanya diaplikasikan dalam pembuatan kerajinan bahan dan rotan. Anyaman adalah teknik membuat karya seni rupa yang dilakukan dengan cara mengembang tindikan menyilang bahan anyam yang berupa lumisi dan pakan. Keempat, teknik pahat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengurangi atau membuang beberapa bagian pada bahan dasar untuk dibentuk menjadi sebuah pola. Umumnya, teknik jenis ini menggunakan alat bantu seperti palu, pahatan, kikir untuk kemudian diaplikasikan pada kerajinan dengan bahan dasar kayu. Kelima, teknik las. Teknik las merupakan penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam utama serta logam pengisi dengan tanpa tekanan dan dengan tanpa logam penambah sehingga menghasilkan sambungan yang kontinu. Keenam, teknik cor atau tuang dan cetak. Negara Indonesia mulai mengenal teknik pengolahan perunggu ketika kebudayaan perunggu berhasil masuk Indonesia, termasuk pula pada teknik cor ini. Contoh kerajinan. Berikut ini terdapat contoh-contoh kerajinan bahan keras. Pertama, batu. Contohnya kerajinan batu ialah patung, guci, hiasan dinding, hiasan kolam, kursi, lampu, taman, dan sebagainya. Kedua, kayu. Contohnya meja, kursi, peralatan dapur, peralatan makan, dan pajangan, dan sebagainya. Ketiga, rotan. Contoh kerajinan rotan seperti ini: meja, kursi, piring, tas, alas, dan perabotan dapur. Keempat, bambu. Contoh kerajinan bambu ialah lonceng angin, kotak pensil, gelas, vas bunga, lampu hias, alat musik, daerah, dan sebagainya. Kelima, kerang. Contoh kerajinan dari kerang ialah vas bunga dari kerang, kerajinan tirai, kerajinan kerang hewanan, kerangan bunga, kerang vas bunga, bingkai cermin dari kerang bingkai figura, dan lain-lain. Keenam, tempurung kelapa. Contoh kerajinan dari kelapa ialah tas, celengan, lampu tidur, teko air, gelas, centong, piring, asbak, mangkok, dan lampu hias. Terus ada juga kerajinan bahan keras buatan. Pertama, 1. Kaca. Contoh kerajinan dari kaca ialah lampu tidur, vas bunga, akuarium, pot tanaman, dan lain-lain. Kedua, logam. Contoh kerajinan dari logam yaitu vas bunga, patung, miniatur kendaraan, simbol drum, kerajinan daur ulang dari kayak kaleng gitu, kaleng dari logam gitu, dan lain-lain. Kaleng. Kerajinan dari kaleng ialah tempat pensil, tempat lampu tidur, wadah lilin estetik, tempat tisu, dan sebagainya. Keempat, plastik. Contoh kerajinan dari plastik ialah botol plastik, tutup botol. Keempat, plastik, botol, plastik, dan tutup botol. Contoh kerajinan dari tersebut ialah tempat pensil, pot bunga, vas bunga, bros, lampu tidur. Maksudnya bunga itu kayak bunga-bunga gitu loh, hiasan gitu. Kelima, botol kaca. Botol kaca biasanya
dibuat kerajinan dengan cara dihias dengan lampu-lampu kecil gitu untuk dijadikan lampu tidur atau cuma hanya hiasan, terus akuarium mini dan sebagainya. Perancangan kerajinan bahan keras. Tahap pembuatan kerajinan bahan keras ialah: pertama, buatlah perancangan. Kedua, siapkan alat dan bahan. Ketiga, membuat benda sesuai perancangan. Dan keempat, tahap akhir. Prinsip perancangan kerajinan bahan keras. Pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan ini harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya seperti mangkuk dari tempurung kelapa untuk tempat permen. Kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan ini harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu digunakan dengan anatomi dan ukuran kaki. Kelima, keamanan atau safety. Benda kerajinan ini tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari kayu atau batang kelapa harus menggunakan zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak mengandung zat kimia berbahaya sehingga tidak berdampak buruk pada pemakainya. Kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda-benda biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antara seperti bentuk, warna, hiasan, atau ornamen, kualitas bahan bakunya. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Kemasan merupakan pembungkus produk kerajinan yang dibuat untuk melindungi produk dari guncangan dan cuaca. Kemasan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, melindungi produk dari keadaan luar. Kedua, sebagai identitas produk. Ketiga, memperindah produk. Keempat, menambah nilai jual produk. Kelima, memberi informasi tentang cara penggunaan produk. Lalu ada tanggal kadaluarsa dan tanggal pembuatannya. Terus terdapat kayak informasi gizi, cara kayak bahan-bahan yang digunakan, yang fungsinya untuk dia tidak jadi alergi atau bisa antisipasi jika pengguna mempunyai alergi tersebut, bisa melihat dulu apa bahannya gitu sehingga bisa mencegah alergi. Di samping itu terdapat kode QR yang merupakan penjelasan secara detail tentang kemasan produk kerajinan bahan keras. Daftar pusaka. Di berikut ini terdapat daftar pusaka yang bisa dicari, dan juga daftar pusaka yang ada buku paket prakarya kelas 9 untuk semester 1, kemudian buku semester 1 atau 2 gitu, terus modul yang dikasih guru, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.